Waduh, jadi badan kamu dipendam nih. Bang, diulur-ulur benang layangan, dikedet-kedet putus talinya. Apaan nah, tuh? nih hari jangan cuma ngomong doangan, kita buktiin siapa yang gede nyalinya. Apa? Hap! Sos! Hap! Sos! Sos! Hap! Sos! Hap! Sos! Sos! Aliran silat Betawi lain yang juga masih eksis hingga kini adalah silat beksi. Berasal dari bahasa Belanda bek yang berarti pertahanan dan si bahasa Tionghoa yang berarti empat. Jadi dia pertahanannya ngadep ke kanan, ke kiri, ke depan, sama ke belakang. Jadi dia mulainya begini. Pukul, dia ngadep kemari. Nah, itu 4 penjuru dia tuh. Itu pukulan dasar. Pukulan beksi namanya. Dan juga beksi itu dia jenis pukulannya telentang begini. Jadi kenanya di sini nih tiap orang. Nah, biasanya kebanyakan orang begini. Tapi dari sini kita mempunyai rotasi atau putaran itu banyak. Ciri khas silat ini adalah pukulan terbalik dengan sisi lengan dalam menghadap ke atas dan dilakukan sekuat tenaga. Kalau begini, dia kenanya di sini. Kalau beksi dia kemari. Coba pukul. Pukul. Ah. Ulang lagi. Pukul. Pukul. Lesap. Ah. Nah, dipentil begini, kita tarik lagi. Di saat begini, kita ambil kemari. Bisa juga dia pukul. Itu tangkapan luar, tangkapan dalam pukul. Cok. Nah, titik lemah itu ada di persendian. Jadi ibaratnya dari titik dari sini kita bisa ambil. Sini bisa pukul lagi, set. Jadi setiap pergelangan kita bisa makan. Bisa juga dia bandut pukul, pukul biasa. Nah, dari sini masuk. Bisa kemari. Bisa kita balikin lagi. Tendangan lurus. Set. Kemaluan dia kita pegang. Bisa juga dengan gerak pukul. Pukul. Ulang. Pukul. Dia pentil begini. Jadi setiap gerakan pentilan kita harus sigap. Ini pentil tak set ambil. Ya model pentil. Nah, kita dipukul pentil. Nah, bisa masuk. Dia sudah membelakangi. Ada ambilan keluar, ambilan dalam, ada juga pukul, tak, ini ambil. Ini kalau seandainya kita tarik nih, gua nggak tahu udah tangannya gimana. Beksi awalnya dikenalkan oleh Li Cheng Ok, seorang pria keturunan Tionghoa di Kampung Dadap, Tangerang. Generasi pertama ini sebuah lukisan yang bernama Li Cheng Ok. Dia asli Dadap. Dadap itu daerah perbatasan antara Jakarta Barat, Cengkareng dengan Tangerang. Terus yang selanjutnya yang kedua, yang ini langsung masuk ke generasi kedua. Dia bernama Timar Hali bin Sainin. Dia orang asli Dadap. Kebetulan bertetangga dengan Li Cheng Ok.
karena tetangga akhirnya dia belajar beksi gitu. Sebelumnya latar belakangnya pasti panjang dah. Orang biasanya mau belajar itu kudu nyoba dulu. Ki Marhali dia nyoba Li Cheng-ok, nggak taunya dia bisa dilumpuhkan dengan Li Cheng-ok. Akhirnya konsekuensinya dengan jiwa besarnya dia belajar beksi akhirnya gitu. Yang ini generasi keempat, dia bernama Haji Asbuloh bin Misin. Inilah guru saya. Saya dapat ilmu bela diri beksi langsung dari beliau. Hubungan darah Bang Haji dengan Saya almarhum? Saya tidak ada hubungan darah, kekerabatan atau persaudaraan nggak ada. Hanya sebatas guru dengan murid. Dari segi keilmuan aja, saya ini murid langsung dari Haji Asbuloh. Nah kebetulan generasi keduanya nggak ada gambarnya. Generasi ketiga, Haji Gojali. Kebetulan emang dokumentasinya emang nggak ada. Minim ya? Minim. Orang dulu yang Orang begitu. dulu, dia nggak suka dipoto. Dia orangnya nggak suka dipoto. Takut badannya tipis ya? Jadi di beksi itu ada dua jenis sambut. Ada sambut seni yang larinya ke palang pintu atau keindahan. Yang kedua lagi sambut makna yang larinya ke bela diri atau teknik kuncian. Kalau sambut makna itu teknik bela diri bagaimana dia segera mungkin atau secepat mungkin melumpuhkan lawan. Kalau enggak, lawan baru satu pukulan, kita udah beberapa pukulan. Sini. Ini contoh sambut makna. Sambut makna pukul. Tuh. Dia baru satu pukulan doang. Langsung. Tujuannya apa? Menutup gerakan lawan supaya tidak ada gerakan reaksinya. Ini ibaratnya dia pukul lagi. Pukul 1, 2, 3. Nah ini ada dua cara. Ada begini. Ada juga sambut. Ada juga masuk kemarin itu. Ini masuk. Udah begini dah. Ada juga dia nusuk lurus. Tek. Ini kita lumpuhin ke sono no. Ini kita ambil tuh. Ini lak-lakannya nih. Bisa juga tusuk. Tak puter. Ini tinggal gini aja nih. Ini gua engkek ke sono, gua giniin. Titik-titik ini biasanya kan titik-titik persendian ada di sini, sini. Kita ambil di sini, di sini jadi. Kalau misal kita ginian dia nahan, tahan yang kencang. Nah kita nggak bisa melintir kan? Kita gerakin aja ke sono. Jadi pakai akal. Kita ngukur lawan juga. Iya. Cuman segini. Ya kalau misalnya dia ceking tinggal kita pelintir ya dapet. Makanya perlu kita gerakan yang selanjutnya. Ilmu dari bapak belum tentu langsung jatuh ke anak. Kita ibaratin dah, bapaknya kiai belum tentu anaknya jadi kiai. Biasanya itu Ki Marhali Cheng-ok aja dia punya murid orang lain namanya Ki Marhali. Ki Marhali punya murid orang lain juga kayak Haji Gojali. Haji Gojali punya murid Haji Asbuloh. Nah, guru saya punya anak laki-laki, saya sedang belajar, dia malah nonton, ngeliatin. Barangkali abah gua ada, babe gua masih ada, mau ngapain gua belajar beksi. Dan itu juga dari sistem pengajaran juga. Biasanya bapak sama anak kandung itu kagak tegaan bawaannya ngajarinnya, kagak beneran kayak orang lain. Bawaannya kagak tegaan. Akhirnya kagak dapet tuh anak. Jadi begitu modelnya. Jadi nggak dari bapak. Nah, enggak. Berarti Bang Haji ada anak laki? Ada. Gitu. Malah ya, ini sekarang nih baru ini nih. Ibaratnya baru berasa dia masuk SMA. Sayang banget gua kagak ajarin nih. SMA. Udah SMA.
Malah yang nomor 2 yang SD malah kita ajarin, karena dia ada minat. Orang belajar itu pertama minat dulu, kemauan. Kalau itu kagak ada, kita paksa-paksa, kagak bakalan becus, kagak bakalan jadi itu ilmu. Yang nama seorang guru, dia pasti ada feeling kepada salah satu muridnya. Ini bakalan, ini bakalan nih orang bisa ngelanjutin ilmunya gue nih. Apa yang dilihat itu, Bang? Nah, yang pertama akhlaknya. Ani ngeliat agamanya. Kalau sandalnya akhlaknya bagus, terus di kepribadiannya bagus, lantas dia punya keinginan, kemauan untuk belajar ilmu bela diri itu tinggi. Nah, kagak salah dah. Sama Ani juga begitu juga ngalamin sama Haji Asbulo. Ani terus terang aja, kayak merasa memegang amanah dari guru. Dia ngibaratin ini beksi, plang beksi, jangan nyampe doyong, apalagi rubuh. Itu yang tersirat gede. Kalau jangan sampai ini beksi ini punah.